Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau berkata di awal kitab beliau, Ushulus Sunnah indana, yaitu pokok-pokok sunnah, dan kita sudah jelaskan yang maksud sunnah sini adalah akidah, ya. Ushulus Sunnah, pokok-pokok akidah di sisi kami. Ini beliau kemudian berkata, atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka. Dan ini Imam Ahmad meletakkan pondasi, dan inilah aslul usul, pondasi dalam berakidah, bahkan pondasi dalam beragama adalah mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dan meneladani mereka. Maka ada pembahasan yang kita bahas, dua pembahasan terkait pernyataan beliau. Masalah sunnah sudah kita bahas pada pertemuan lalu, ya, tentang sunnah dan penggunaannya. Di antaranya sunnah digunakan untuk apa? Akidah. Oleh karenanya para ulama menulis buku akidah dengan judul As-Sunnah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau berkata, berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat. Nah, kita sekarang dua pembahasan. Bahasan pertama tentang keutamaan sahabat, ya, keutamaan sahabat. Dan ini saya sudah bahas panjang lebar. Tolong bisa diikuti kajian dengan judul Inilah Jalannya Rasulullah dan Para Sahabat. Kajian waktu itu tanggal 15 Januari di Masjid Abdurrahman bin Auf di Jogja. Saya tidak akan mengulangi, ya. Antum bisa nonton di YouTube tapi masuk ujian nanti, ya. Ini saya tidak ulangi. Nanti insyaallah Ustadz Zaim akan transkrip, ya, insyaallah taala, jadi dimasukkan dalam pembahasan Ushulus Sunnah. Kemudian yang kedua, kewajiban mengikuti jalannya para sahabat. Apa dalilnya kita kenapa harus mengikuti jalannya para sahabat? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maupun dari secara logis, secara logika apa. Dan inilah awal pembahasan yang sangat tepat, ya. Karena saya katakan tadi, berpegang teguh dengan para sahabat ini maksudnya manhaj, metode beragama. Metode beragama. Sisi pertama, karena ini adalah metode beragama, dan ini adalah pembeda mendasar antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah, ya. Dalam urusan akidah, pembeda mendasar, ya. Karena seluruh ahlul bid'ah pasti menyelisih manhaj ini. Seluruh ahlul bid'ah, mau Syiah, mau Khawarij, Mu'tazilah, mau Murji'ah, Ahlul Kalam, ya, semuanya keluar dari metode ini, manhaj ini, yaitu mengikuti para sahabat, ya. Oleh karenanya ini yang dipasang oleh Imam Ahmad sebagai landasan berpijak ketika berbicara tentang akidah. Dan ini landasan pembeda antara Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah yang menyimpang. Baik, kita lanjutkan, ya. Adapun kewajiban mengikuti sahabat, ya, tadi saya katakan mengenai keutamaan sahabat, silakan bisa dilihat di kajian yang saya sudah sebutkan tadi tentang kajian judulnya Inilah Jalan Rasulullah dan Jalan Para Sahabat. Ya, durasinya cukup panjang, bisa diikuti nanti. Adapun kewajiban mengikuti sahabat, kita sebutkan tadi ada dalil dari Quran, kemudian dalil dari Nabi, dan juga dalil secara logis. Sekarang kita sebut dulu dalil dari Al-Quran, ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 117, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Siapa yang menjadi oposisi bagi Rasulullah, yushaqiq itu menjadi oposisi bagi Rasulullah setelah jelas petunjuk baginya. Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, ya, yaitu jalan para sahabat. Sabilul mu'minin di sini maksudnya para sahabat, ya. Ya, mengikuti jalan selain jalan para sahabat.
Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kemasukan neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Rasulullah tidak hanya mempersyaratkan beroposisi kepada Nabi, tapi juga beroposisi kepada jalannya para sahabat. Siapa yang beroposisi kepada Nabi dan juga jalannya para sahabat, maka akan masuk neraka jahannam. Seandainya jalan sahabat tidak menjadi perhatian, maka cukup Allah akan berkata, wa ma yushaqiqir rasul. Siapa yang menyelisih Rasulullah, sudah cukup. Tapi ketika Allah tambah dengan wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, berarti sabil mu'minin adalah salah satu juga syarat agar selamat, mengikuti jalan Rasul dan mengikuti jalan para sahabat, dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat itulah jalan Rasulullah SAW. Cuma penerapannya bukan cuma Nabi, diceritakan juga oleh para sahabat. Praktek nyatanya. Taib, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, di antara dalil bahwasanya wajib mengikuti para sahabat, dalam surat Al-Baqarah 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi." Jika mereka beriman seperti iman kalian. Dan ini ayat turun kepada para sahabat. Yang dimaksud dengan kalian adalah para sahabat. Jika mereka beriman seperti iman kalian, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat hidayah. Wa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Ya. Maka di sini syarat agar mendapatkan hidayah, al-ihtida, adalah beriman seperti imannya para sahabat. Maka ini dalil wajib mengikuti para sahabat. Kemudian juga ketika Rasulullah disuruh oleh Allah dengan firman-Nya, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ini adalah jalanku, jalan Nabi. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Kemudian Rasul jelaskan bahwasanya jalanku itu bukan jalanku aja, tapi ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang mengikutiku. Berarti jalanku ini ditempuh olehku dan ditempuh oleh orang yang mengikutiku. Dan ketika ayat turun, siapa yang mengikuti jalan Nabi? Para sahabat, ya. Mereka yang ketika turun ayat ini, mereka yang sedang menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjelaskan, jalanku ya jalan para sahabat. Jalanku jalan para sahabat. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Fatah, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathalun fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Allah mengatakan Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya, yaitu para sahabat. Yang sedang bersama Nabi siapa? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling menyayangi di antara mereka, di antara para sahabat. Kemudian Allah sebut rekomendasi tentang bagaimana zahirnya sahabat, simahum fi wujuhihim min athari sujud, kalian akan melihat bekas sujud di wajah mereka. Kemudian kata Allah, tarahum ruk'an sujada, ya. Kau lihat mereka dalam kondisi ruku dan sujud. Itu para sahabat suka ibadah, ruku dan sujud. Kemudian ada bekas sujud di wajah mereka. Setelah itu Allah mengatakan, dzalika mathaluhum fit Taurat, ya. Itulah perumpamaan mereka di Taurat. Jadi mereka sudah dipuji di Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, mereka juga dipuji di Injil dengan pujian lain. Kazar'in akhraja syata'ahu, seperti tumbuhan yang keluar tunasnya kemudian membesar, menguat kokoh. Ala suqih, kemudian fastawa ala suqih, kemudian kokoh di atas batangnya. Dan ini kata ulama, maksudnya Allah memuji para sahabat di mana sahabat dibimbing oleh Nabi dari benih sampai menjadi tumbuhan yang kokoh, yu'jibu zurra, yang akhirnya menyenangkan para penanam. Artinya Rasulullah SAW bahagia melihat hasil didikannya berhasil. Bagaimana tidak, generasi yang super luar biasa, yang kuat luar biasa, kuat ibadah, kemudian kuat dermawannya, kuat jihadnya, kuat amalnya, kuat imannya para sahabat. Sampai Allah mengatakan yu'jibuz zurra, menjadikan para penanam menjadi senang. Itulah kira-kira perumpamaan sahabat yang ada dalam Injil, seperti tumbuhan yang ditanam sampai kemudian tumbuh kokoh menyenangkan penanamnya. Kemudian kata Allah, liyaghidha bihimul kuffar, untuk menjadikan orang-orang kafir benci dengan mereka. Menunjukkan bahwasanya standar keimanan adalah para sahabat. Yang tidak suka orang-orang kafir. Yang tidak suka dengan para sahabat, metode para sahabat adalah orang-orang kafir. Ya. Di sini isyarat bahwasanya metode para sahabat adalah standar keimanan. Karena Allah sebutkan lawannya adalah orang-orang kafir. Berarti disenangi orang beriman, dibenci oleh orang apa?
kafir. Berarti standar keimanan adalah para sahabat. Makanya Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar. Setelah Allah mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janji bagi mereka masuk surga. Tapi maka ini jelas ayat menyatakan bahwasanya harus mengikuti jalan para sahabat dan menyelisih jalan orang-orang kafir. Ayat berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 100 kata Allah Subhanahu wa taala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar dan seterusnya kata Allah dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam al-awwalun dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar dan Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir sungai di bawahnya. Di sini syarat masuk surga harus mengikuti muhajirin ansar. Muhajirin ansar Allah mengatakan masuk surga. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Adapun selain mereka ada syaratnya yaitu walladzina tabauhum bi ihsan yang mengikuti mereka dengan cara pengikutan yang baik. Syarat mau masuk surga, mau diridhoi oleh Allah harus mengikuti jalan sahabat. Ini apa? Syarat diridhoi Allah. Kemudian syarat masuk surga. Syaratnya harus ittiba'uhum bi ihsan walladzina tabauhum bi ihsan ya. Sehingga muhajirin ansar dijamin surga, adapun selain mereka harus mengikuti mereka. Jadi mereka dijadikan standar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat masuk surga dan syarat meraih ridha Allah adalah dengan mengikuti jalan mereka. Dari sinilah kemudian para sahabat dalam beberapa ayat seperti ayat ini, kemudian juga laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin tatkala mereka membaik engkau di bawah sebuah pohon. Maka ada istilah kalau kita sebut sahabat kita bilang radhiyallahu anhu. Jadilah suatu syiar, slogan khusus buat para sahabat. Kalau sahabat kita bilang radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Meskipun ini doa buat siapa saja boleh, tetapi ketika menjadi istilah tidaklah kita bilang radhiyallahu anhu kecuali kepada para sahabat karena mereka yang dapat nas langsung Allah telah ridha kepada mereka. Kemudian juga Allah berfirman, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kalian adalah umat terbaik. Surat An-Nisa. Kalian adalah umat terbaik. Maka ini secara otomatis juga standar. Karena tentunya kita disuruh mengikuti yang terbaik. Iya atau tidak? Ketika Allah telah menstempel para sahabat sebagai umat terbaik, maka otomatis kita ngapain cari jalan lain, opsi lain. Opsi terbaik sudah ada. Dengan tazkiyah dari Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Dan Allah sebutkan jaminan surga seperti dalam Al-Qur'an, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh telah ridha kepada orang-orang yang membayat engkau, itu sekitar 1.500 sahabat ketika itu membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah jelaskan dalam kajian khusus tentang keutamaan para sahabat. Maka ketika Allah memuji mereka, buat apa? Buat apa Allah memuji mereka? Agar kita contohi. Ya. Agar kita contohi. Gimana Allah puji-puji mereka, kemudian kita ambil opsi lain. Ini tidak logis. Tidak Allah memuji mereka kecuali untuk dipuji, untuk diikuti. Tidak Allah memuji mereka kecuali untuk diikuti. Ini meskipun pendalilan tidak secara langsung, tapi ini konsekuensi logis. Ketika Allah memuji mereka, harusnya kita ikuti mereka, jangan cari opsi yang lain. Apalagi telah distempel dengan khairu ummatin, sebaik-baik umat. Tapi inilah dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang kita masuk dalil-dalil dari hadis tentang kewajiban mengikuti para sahabat. Di antaranya Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni. Sama, ini juga pujian, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya. Yaitu terbaik generasiku para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para atba'ut tabi'in. Ketika Rasulullah SAW memuji mereka, berarti pujian untuk diikuti. Untuk apa diikuti? Umat terbaik. Jangan cari opsi lain. Yang kedua, Rasulullah bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup setelah wafatku,
di antara kalian fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat banyak perselisihan. Itu perselisihan dalam bidang agama. Kemudian apa solusinya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ya. Ini maka solusinya agar bisa tahu mana yang benar, agar tidak terjebak dalam perselisihan yang salah, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, yaitu para sahabat, ya. Addu 'alaiha bin nawajidh. Kemudian gigitlah dengan geraham kalian. Kemudian Rasulullah ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian di perkara-perkara baru dalam agama, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara bid'ah adalah sesat. Maka yang kedua ini adalah solusi selamat dari perselisihan, ya. Solusi selamat dari perselisihan agama. Solusinya apa? Dengan mengikuti jalan khulafaur rasyidin, yaitu perwakilan para sahabat. Kemudian juga misalnya Rasulullah bersabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Ikutilah, ini nas khusus. Ikutilah orang setelahku Abu Bakar dan Umar. Ini spesial. Yang paling ngerti Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Sering mereka bersafar bareng, ya. Rasulullah sering berkata, "Kharajtu ana wa Abu Bakrin." Aku masuk sebuah daerah, aku bersama Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku Abu Bakar wa Umar. Kemudian aku bersafar. Kemudian aku masuk suatu negeri, aku keluar dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah sering kalau sampaikan hadis cerita demikian. Dan banyaklah dalil-dalil tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Di sini Rasulullah mengatakan iktadu, ikutilah. Ada perintah ikutilah. Secara sebagian dari sahabat seperti Rasulullah naskan Abu Bakar dan Umar. Kemudian hadis iftiraqul ummah. Hadis iftiraqul ummah tentang perbedaan umat yang Rasulullah bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Maka Rasulullah ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Al-jamaah." Mereka adalah jamaah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Itu golongan yang selamat yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Nas sangat tegas, syarat firqatun najiyah, selamat dari neraka, yaitu syarat selamat dari neraka adalah mengikuti jalan sahabat. Adalah mengikuti jalan sahabat. Mengikuti jalan sahabat. Yaitu Rasulullah selalu menggandengkan antara jalan-jalan sahabat. Adu ilallah ana wa man ittaba'ani. Ya, aku dan orang bersertaku. Rasulullah menyebutkan jalan Nabi dan jalan sahabat karena sahabat yang mempraktekkan setelah Nabi meninggal. Sahabat yang mempraktekkan bagaimana maksud Nabi, mereka lebih paham. Maka ikutilah jalan mereka, ya. Ikutilah jalan mereka. Hadis iftiraqul ummah, hadis yang disepakati secara umum kesahihannya oleh ahlu sunnah dan ghairi ahlu sunnah, dan selain ahlu sunnah. Makanya kalau kita baca para ulama yang menulis tentang kutubul maqalat sebenarnya kitab-kitab yang bahas tentang firqah-firqah. Yang bahas tentang firqah-firqah bukan cuma ahlu sunnah saja. Syiah punya buku-buku tentang firqah-firqah. Mu'tazilah punya buku-buku juga tentang apa? Firqah-firqah. Asy'ariyah juga punya buku tentang firqah-firqah. Dan mereka ketika membahas firqah-firqah, mereka selalu sebut hadis ini pertama kali. Bahwasanya Rasulullah telah bersabda akan terpecah 73 golongan. Semua di neraka, kecuali satu. Kalau Syiah bilang ya satu, ya kami itu. Kalau Mu'tazilah bilang satu, ya kami itu. Kalau Asy'ariyah bilang yang satu, ya kami itu. Ahlussunnah bilang ya kami. Ya. Semuanya ngaku dia yang selamat. Ya. Tapi bukankah Rasulullah kasih standar? Tinggal ikuti standarnya. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila tukarrum bidzalik. Semua orang ngaku-ngaku kekasih lainnya padahal Laila tidak kenal. Mana buktinya bahwasanya engkau kekasih Laila? Mana buktinya bahwasanya engkau jalan selamat di atas jalan selamat? Ada syaratnya. Ada syaratnya itu mengikuti jalan para sahabat. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma ashabi. Itu orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Dialah yang firqatun najiyah. Dialah yang firqatun najiyah. Maka inilah tujuan utama mengenal jalan kebenaran dengan mengikuti jalan sahabat. Adapun mengenali jalan-jalan menyimpang itu adalah pelengkap.
Seharusnya kita dituntut untuk mengenali jalan sahabat. Bagaimana akidah mereka kita lihat, telusuri. Bukankah asar-asar mereka telah dinukil oleh para ulama? Ya, tinggal kita telusuri mereka ngomong gini ikut, mereka berdemikian gini. Dalilnya apa? Baru kita berakidah. Setelah itu baru mengenali yang firqah-firqah yang menyelisihi mereka sebagai pelengkap, sebagai penguat. Tapi inilah dalil dari Al-Quran maupun sunnah tentang kewajiban mengikuti para sahabat. Paham insyaAllah? Tapi sekarang kita bahas tentang dalil secara logika. Secara logika ya. Ini sudah? Dari secara logika. Tadi ngomong-ngomong ada yang benar semua enggak? Hah? Tadi nilai tertinggi berapa? Hah? Belum keluar? Baik. Dari logika bahwasanya kita harus mengikuti para sahabat banyak. Yang pertama, ikhwan, mereka adalah yang pertama kali mempraktekkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, kata beliau, "Wa dzalika anna awwala hadhil ummah humul ladzina qamu bid-din tasdiqan wa ilman wa amalan wa tablighan. Fa ta'nu fihim ta'nun fid-din." Ya. Mujibun Plus 15 ya? Yang mana? Oh, salah ya. Jazakallahu khair. Taib yang pertama kata Ibnu Taimiyah wa dzalika yang demikian itu anna awwal hadhil ummah awal umat ini yaitu para sahabat humul ladzina qamu bid-din mereka yang pertama kali menjalankan agama ini menegakkan agama ini dari sisi apa? Tasdiqan dari sisi pembenaran mereka yang pertama kali membenarkan. Wa ilman, yang pertama kali berilmu, mereka yang pertama kali berilmu. Wa amalan, yang pertama kali mengamalkan, mempraktekkan agama ini, mereka lah para sahabat. Wa tablighan, yang pertama kali mendakwakan juga siapa? Para sahabat. Maka para sahabat adalah pionir, perintis. Mereka punya keutamaan tersendiri. Fa ta'nu fihim, maka mencela para sahabat. Ta'nun fid din, melazimkan mencela agama. Ya. Karena ternyata sejak awal sudah salah, berarti agama sudah awal sejak salah. Karena kita hanyalah pengikut yang awal. Kalau awal sudah salah, rusak semua berarti. Maka kata Ibnu Taimiyah, mencela para sahabat melazimkan mencela agama. Mujibun lil i'rad bima amma ba'atsallahu bihi nabiyyin. Maka melazimkan untuk berpaling dari apa yang diutus oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela sahabat berarti melazimkan kita berpaling dari apa yang dibawa oleh para sahabat dan apa yang para sahabat yang diutus yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini maka mereka logis bahwasanya mereka adalah standar keselamatan pertama karena mereka yang pertama kali beriman. Mereka yang pertama kali beriman. Kemudian mereka juga yang pertama kali mengilmui, kata Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, mereka yang pertama kali mempraktekkan, mengamalkan. Yang keempat, mereka yang pertama kali mendakwahkan. Ya. Ini melazimkan bahwasanya mereka wajib untuk diikuti, diikuti. Kemudian yang kedua, kenapa kita wajib mengikuti para sahabat? Karena yang kedua, mereka yang paling paham tentang agama dibandingkan yang lain. Kok bisa mereka yang paling paham agama? Karena pertama, mereka belajar langsung dari Nabi. Ya, gimana gurunya Rasulullah? Langsung ketemu. Tidak pakai perantara. Langsung ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lihat langsung guru mereka. Tentunya mereka lebih paham tentang maksud guru mereka. Benar atau tidak? Benar, ketemu langsung. Mereka lebih tahu tentang agama. Ya. Kemudian kalau begitu mereka lebih tahu tentang tujuan Nabi dan tujuan syariat. Mereka lebih ngerti tentang tujuan Nabi dan tujuan syariat. Rasulullah begini, maksudnya begini. Mereka lebih ngerti ya karena mereka langsung belajar bersama Nabi. Yang ketiga, mereka dibimbing langsung oleh Nabi bahkan oleh Allah, Sehingga kalau mereka salah Allah turunkan ayat. Kalau mereka benar Allah puji mereka. Jadi bukan cuma Nabi yang membimbing mereka, bahkan Allah langsung membimbing mereka. Kalau salah mereka ditegur oleh banyak ayat-ayat menegur mereka. Seperti ketika kesalahan dalam perang Uhud Allah tegur. Ya. Ketika mereka bimbang Allah turunkan ayat untuk menenangkan mereka. Jadi Allah yang langsung membimbing mereka. Ayat-ayat turun tentang mereka. Kalau ayat-ayat itu turun tentang mereka, kira-kira mereka ngerti enggak? Ngerti karena mereka yang sedang menjalani. Dan ayat tentang turun dari Allah komentar tentang mereka.
Entah menegur, entah menyemangati, memotivasi, atau memuji, semua tentang mereka. Dan mereka lebih paham. Bukan cuma Nabi SAW yang membimbing, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang membimbing. Oleh karenanya ketika ditanya sebagian sahabat tentang hukum berbuat azal, yaitu ketika berhubungan, kemudian air mani dikeluarkan dari rahim, tidak dimasukkan dalam rahim wanita, maka Jabir bin Abdullah berkata, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukan azal, itu mengeluarkan air mani di luar rahim, sementara Al-Quran masih turun ketika itu. Artinya dia ingin mengatakan, seandainya itu haram, pasti Allah tegur. Seandainya haram, pasti Allah tegur. Ketika tidak ada teguran, berarti tidak mengapa. Demikian juga sebagian ulama berdalil ketika orang sholat kemudian keluar darah karena tikaman. Apakah sholatnya batal atau tidak? Maka mereka mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena sebagian sahabat berperang keluar darah dan mereka sholat dan tidak ada teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kisah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu ketika sedang sholat kemudian datang anak panah mengenainya, dia lanjutkan sholat. Anak panah kedua kena, dia lanjutkan sholat. Anak panah ketiga kena, dia lanjutkan sholat sampai selesai. Ditegur oleh Ammar bin Yasir, kenapa kau tidak berhenti sholatmu? Dia bilang, saya sedang baca surat Al-Kahfi, maka saya tidak ingin putus di tengah jalan. Kita kalau kena anak panah, semua surat lupa. Qul Huwallahu juga lupa, bukan Al-Kahfi, Qul Huwallahu lupa. Ini subhanallah karena begitu menikmati membaca Al-Kahfi sampai 3 anak panah mengenainya dan dia tidak peduli. Sehingga dikatakan orang yang sholat, darah tidak membatalkan sholat. Meskipun keluar ada darah najis misalnya, tapi tidak membatalkan sholat. Sehingga sebagian ulama mengatakan, itu dalam hadis itu tidak ada kabar sampai kepada Nabi. Maka dibantah oleh sebagian ulama, meskipun tidak sampai kabar kepada Nabi, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya itu membatalkan sholat, tentu Allah akan turunkan ayat terkait masalah itu. Ini secara global, bahwasanya yang membimbing para sahabat bukan cuma Nabi SAW, tetapi juga langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat logis ya. Kemudian di antaranya mereka adalah orang yang paling berilmu di antaranya karena mereka paling mengerti keburukan secara terperinci dan mereka juga paling mengerti kebaikan secara terperinci. Mereka mendapati 2 fase keburukan secara terperinci di zaman jahiliyah dan mereka pelakunya. Setelah itu datang Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan kepada mereka secara terperinci. Dan orang yang seperti ini tahu keburukan secara terperinci dan kebaikan secara terperinci, tidak akan ada yang mengunggulinya. Dan ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat karena mereka menemukan masa jahiliyah dan mereka pelakunya. Kemudian mereka berpindah kepada masa keemasan ajaran Nabi SAW. Mereka tahu kebenaran secara terperinci sehingga mereka menggabungkan antara ilmu tentang keburukan secara terperinci dan ilmu tentang kebenaran secara terperinci. Dan Allah menjelaskan keburukan dalam Al-Quran. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat agar jelas bagi kalian jalan orang-orang mujrimin. Allah jelaskan jalan orang mujrimin begini, jalan orang soleh begini, agar kita punya komparasi. Wa bil dhiddi tatabayyanul asya', dengan mengenal lawannya maka suatu akan menjadi jelas. Kita kenal tauhid. Kalau enggak tahu syirik kurang mantap, tapi kalau tahu tauhid secara detail, tahu syirik secara detail, tauhid semakin mantap. Tahu sunnah secara detail, tapi enggak tahu bid'ah secara detail kurang mantap, tapi kalau tahu bid'ah secara detail maka lebih mantap. Tahu ajaran Islam secara detail bagus. Apalagi kalau tahu jahiliyah secara apa? Detail. Makanya ketika Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ditanya tentang ajaran, Najasyi tanya tentang ajaran Rasulullah, maka Ja'far berkata, ayyuhal malik, kunna qauman ahlal jahiliyah. Wahai sang raja, kami dulu adalah kaum jahiliyah. Ya. Na'budul asnam. Ya. Kami menyembah berhala-berhala, menyembah batu-batu. Ya. Wa na'til fawahish. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Wa na'kulul mayyita. Kami makan bangkai. Wa nusi'ul jiwar. Dan kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulu al-qawiyyu minadh dha'if. Yang kuat makan yang lemah, hukum rimba. Wa kunna ala dhalik hatta ba'athallahu ilaina nabiyyan minna. Kami demikian terus di atas keburukan bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai Allah utus kepada kami seorang rasul dari golongan kami. Na'rifu sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami tahu betul nabi tersebut, nasabnya kami tahu, jujurnya kami tahu, amanahnya kami tahu. Sebelum menjadi nabi kami sudah kenal dia. Ya.
bagaimana akhlaknya, maka Nabi tersebut mengajarkan kepada kami tauhid, mengajarkan kami ini. Artinya Ja'far ingin menyatakan kami tahu bahwa kami dulu di masa jahiliyah dengan kesesatan yang detail dan kami sekarang di atas cahaya dengan kebenaran yang detail. Maka mereka adalah orang yang paling paham tentang kebenaran karena mereka menemukan dua masa tersebut, masa jahiliyah dan masa puncak keemasan. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karenanya ada pernyataan Imam Syafi'i Ibnu Qayyim bahwasanya para sahabat lebih paham. Para sahabat lebih paham. Untuk bukti bahwasanya mereka lebih paham. Saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i. Kelihatan? Baik. Qala Syafi'i, kata Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dia nukil Imam Syafi'i berkata risalati al-Baghdadiyah. Imam Syafi'i punya risalah al-Baghdadiyah allati rawaha anhu Al-Hasan Ibnu Muhammad Az-Za'farani. Riwayat Al-Hasan riwayat Az-Za'farani. Lafzuhu wa qad athna Allah tabaraka ta'ala ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil Quran, di Al-Quran. Fit Taurat, di Taurat juga Allah puji. Wal Injil, Allah puji juga di Injil. Bayangkan, ada suatu kaum dipuji pada kitab-kitab suci sebelumnya. Kaum apa itu? Para sahabat. Bukan cuma Nabi Muhammad yang dipuji. Sahabat juga dipuji. Bukan cuma dipuji pada Al-Quran ketika mereka sudah hidup. Sebelum mereka hidup sudah disebut dan dipuji. Di Taurat, ribuan tahun lalu. Di Injil, ribuan tahun lalu. Ribuan tahun sebelum mereka lahir. Sudah dipuji. Nabi Musa kira-kira tahun berapa? Nabi Musa kira-kira tahun 1200 sebelum Masehi. Rasulullah lahir 500. Jadi sekitar hampir 2000 tahun sebelum para sahabat muncul, atau 1700 tahun, mereka sudah dipuji di Taurat. Luar biasa. Kita dipuji, siapa yang puji? Paling istri, itu pun terpaksa mujinya. Enggak ya, ada yang puji luar biasa ya. Baik. Jadi mereka sendiri Al-Quran, Taurat dan Injil. Wa sabaqa lahum ala lisani Rasulullah sallam minal fadli ma laysa li ahadin ba'dahum. Dan Rasulullah telah memuji mereka dengan pujian yang tidak pernah diberikan kepada setelah mereka. Rasulullah pujiannya sudah saya bahas dalam pengajian yang saya sebutkan tadi, tinggal dirujuk aja. Satu aja, enggak usah. Kata Rasulullah SAW ketika Khalid mencela Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah SAW, la tasubu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudahn wala nasifahu. Jangan kau cela sahabatku wahai Khalid, jangan cela Abdurrahman bin Auf. Khalid pedang Allah luar biasa. Tapi baru masuk Islam. Kau jago hebat wahai Khalid. Pedang Allah tidak pernah kalah. Karena Rasulullah menamakan ini dengan pedang Allah. Mustahil Khalid kalah. Karena Khalid kalah berarti pedang Allah kalah. Jadi Khalid enggak bakalan kalah. Tetapi dibandingkan Abdurrahman bin Auf masih jauh. Abdurrahman bin Auf masuk Islam awal-awal. Seandainya kau Khalid bin Walid punya emas sebesar Gunung Uhud. Bayangkan, Gunung Uhud berapa kilo? Panjang 7 sampai 8 kilo, lebar 2 sampai 3 kilo, tinggi mungkin sekitar 100 meter. Oleh timbangan siapa mau nimbangnya? Banyak. Berat. Itu semua jadi emas. Kau sumbangkan ikhlas karena Allah, bukan riya. Bukan, hai guys, saya punya emas, saya mau enggak. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah. Tidak akan sama dengan infak Abdurrahman bin Auf meskipun hanya 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. 2 genggam gandum. 1 mud, setengah mud. Berapa harganya? Murah. Beras sekarang 1 kilo berapa? Murah lah, 10 ribu lah. Gampangnya kalau kita bilang tidak sama dengan infak Abdurrahman bin Auf meskipun cuma 10 ribu. Emas sebesar itu tidak sama dengan infak Abdurrahman bin Auf 10 ribu rupiah. Kenapa? Karena mereka masuk Islam di awal. Mereka yang berjuang, mereka pionir, mereka menghadapi ujian yang luar biasa. Yang seandainya salah seorang kita ketika itu hidup di zaman itu, mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Kalau di Madinah, jadi ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau zaman sahabat, pengikut Romawi. Ini mereka, oleh karenanya Rasulullah tidak pernah memuji kaum seperti memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, farahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Wa hanna'ahum bima atahum min dzalika bi bulughi a'la manazilis siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya. Dan Rasulullah hanna, yaitu selamat, mengucapkan, memberi mereka
senang mengucapkan selamat atas apa yang Allah berikan kepada mereka atau Allah memberikan anugerah kepada mereka dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di mana mereka telah mencapai tingkatan tertinggi dari kalangan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Adau ilaina sunana Rasulillah. Ini di antara keutamaan lain, mereka yang menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah. Wa syahaduhu wal wahyu yanzil, dan mereka melihat langsung Nabi sementara wahyu sedang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat Nabi dan bagaimana praktek Nabi dan wahyu sedang turun kepada Nabi. Fa'alimu, kalau kita cuma baca. Kita cuma baca, dengar cerita. Mereka lihat langsung. Kenapa turun, dipraktekannya gimana, mereka tahu. Ya. Fa'alimu ma arada Rasulullah, maka mereka tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman wa khasan, secara umum, secara khusus mereka lebih tahu. Azman wa irsyadan, tekad maupun arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arafu min sunnatihi ma arafna wa jahilna. Mereka tahu sunnah yang kita tahu, mereka tahu yang kita tidak tahu, mereka tahu. Wa hum fawqana fi kulli ilmin. Ini pengakuan Imam Syafi'i. Bahwa sahabat diunggul di atas kita dalam segala ilmu. Ini yang ngomong Imam Syafi'i. Yang kalau tidak salah Imam Syafi'i 15 tahun sudah jadi mufti. Kita 15 tahun belum sholat. Imam Syafi'i 15 tahun sudah jadi mufti. Hafal Quran sebelum balik. Ini yang bicara bukan orang bodoh. Yang bicara imam di antara imam kaum muslimin. Yang sangat inovasi dalam ilmu, menulis buku luar biasa. Imam Syafi'i, kitab risalah inovatif, tidak ada yang menulis seperti itu sebelumnya. Kitab Al-Um inovatif dalam masalah fikih. Luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia bilang, "Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin." Maka sahabat unggul di atas kita dalam masalah ilmu. Ijtihad lebih unggul, wara' lebih takwa daripada kita. Wa aqlin lebih cerdas daripada kita. Karena sebagian orang mengatakan sahabat itu enggak cerdas. Ya mereka hanya sibuk apa? Sibuk ibadah, sibuk kita yang jago ini untuk mentakwil-takwil. Ada yang bilang begitu. Para sahabat sibuk berjihad, sibuk ibadah sehingga mereka tidak sempat mentakwil-takwil ayat sifat. Kita ada kesempatan kita menggunakan akal kita. Seakan-akan sahabat cuma kaum yang hanya rajin ibadah, tidak berakal. Ini enggak benar. Imam Syafi'i bantah, mereka lebih berakal daripada kita. Allah telah pilih mereka menjadi teman Nabi sebagai pejuang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih kaum yang terbaik. Maka mereka lebih berakal daripada kita, ya. Wa aqlin wa amrin ustudrika bi ilmun wastumbitu bihi. Wa ara'ahum lana Ahmad, ya. Intinya mereka lebih pendapat mereka lebih terpuji. Wa aula bina min ra'yina inda anfusina, daripada pendapat kita. Wa man adrakna mimman yarda au hukiyalana anhu bi baladina saru fi ma lam ya'lamu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim fi sunnatan ila qaulihim in ijtama'u. Kalau ada perkara yang kita tidak dapati sunnah Rasulullah SAW dalam satu negeri, kita tidak, ini sunnahnya apa? Kita tidak dapat. Dan kita tahu para sahabat berpendapat sesuatu, maka itu menjadi sunnah. Ya, maka menjadi sunnah, pengganti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijtama'u, pendapat sahabat itulah jadi sunnah, ya. Saru, ya, fima lam ya'lamu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatan ila qaulihim, ya. Ini ijtama'u jika mereka sepakat, au qauli ba'dhim atau pendapat sebagian mereka, ini intafarraqa kalau mereka berselisih, wa hakadza naqul. Demikianlah pendapat kami, walam nakhruj an aqawilihim. Kita tidak akan keluar dari pendapat-pendapat mereka. Kalau mereka ada beberapa pendapat, kita enggak berani keluar dari pendapat mereka. Kenapa? Kalau mereka berselisih 3 pendapat, kita bikin pendapat keempat, berarti mereka sudah sesat semuanya. Paham? Kalau ada masalah, sahabat khilaf 3 pendapat. Jangan kita coba-coba bikin pendapat yang keempat. Karena kalau kita bilang pendapat keempat, berarti mereka dulu semua salah. Mereka sepakat dalam kesesatan dan enggak mungkin. Wa in qala ahadum wa lam yukhalif ghairuhu akhadna biqaulihi. Kalau ada berkata salah seorang dari mereka dan tidak ada yang menyelisih, maka kita ambil pendapatnya. Baik. Ini perkataan siapa tadi? Syafi'i. Tadi itulah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Saya ingin juga nukilkan Imam Syafi'i, ya. Ketika Imam Syafi'i, ya,
Berkata Ibnu Qayyim mengomentari, "Walamma kana ra'yu as-sahabati inda Syafi'i bihadhil mathabah." Tatkala pendapat sahabat begitu tinggi nilainya di sisi Imam Syafi'i, qala fil jadid fi kitabil faraid, maka Imam Syafi'i ketika membahas suatu permasalahan dalam masalah warisan, ya, kemudian beliau berkata, "Wa hadza madhhabun talaqainahu an Zaid bin Sabit wa anhu akhadna aktsarul faraid." Inilah mazhab yang kami ambil dari Zaid bin Sabit dan kebanyakan masalah warisan kami ambil dari Zaid bin Sabit. Kemudian beliau menyampaikan suatu permasalahan, kata beliau, "Wal qiyas indi qatlur rahib. Laula ma jaa an Abi Bakr radhiyallahu anhu, fartarku sarihil qiyas li qiyasis siddiq, li qouli siddiq." Kata dia, ini ada masalah. Menurut qiyas harusnya begini. Secara logika saya qiyasnya begini. Ternyata ada fatwa Abu Bakar As-Siddiq menyelisih qiyas. Maksudnya secara dalil harusnya begini. Ketika ada perkataan sahabat menyelisih qiyas, maka qiyas saya tinggal. Kenapa? Mengikuti sahabat. Bahkan Imam Syafi'i menjadikan di antara definisi bid'ah adalah menyelisih sahabat. Wa qala fi riwayat Rabi' anhu, wal bid'atu ma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan an ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah adalah apa yang menyelisih Al-Qur'an, menyelisih sunnah atau menyelisih satu athar dari para sahabat. Faja'ala ma khalafa qala bid'ah, maka kata Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i menjadikan siapa yang menyelisih athar dari sahabat maka itu adalah bid'ah. Wa dzikru nusus Syafi'i inda dzikr dan seterusnya. Baik. Di sini ada contoh. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan contoh bagaimana para sahabat lebih pandai daripada kita, lebih dapat taufik, pikirannya lebih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Umar bin Khattab berapa kali punya ide, entah 8 atau berapa kali, selalu dicocokin oleh Allah Subhanahu wa taala. Idenya Umar turun ayat cocok dengan idenya Umar. Maka sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi diutus setelahku, Umar yang jadi nabi. Ya. Innallaha ja'alal haq ala lisani Umar. Allah menjadikan kebenaran di lisannya Umar. Yantiqu bihi, dia ucapkan kebenaran tersebut. Setan aja kalau ketemu Umar kabur. Walladzi nafsi biyadihi. Ma salakta fajjan ya illa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Tidaklah kau melewati suatu jalan kecuali setan cari jalan yang lain. Itu Umar. Kalau kita, setan malah dekat. Ganggu, lagi rame. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, ya, tidak ada yang seperti sahabat. Ya. Maksudnya tidak seorang pun setelah mereka akan sama dengan mereka. Bagaimana mau sama dengan sahabat? Salah seorang dari sahabat memiliki pendapat, ternyata Al-Quran turun, setuju dengan pendapatnya. Sebagaimana Umar dalam kisah Usara Badar, ya, ketika Rasulullah perang Badar, kemudian apa yang kita lakukan terhadap tawanan ini? Umar punya ide. Ternyata Allah setuju dengan ide Umar. Turunlah maka Nabi ayakun lahu asra hatta yukhina fil ard. Ya, dalam surat Al-Anfal. Kemudian Umar punya ide agar para wanita dihijab, maka turun ayat tentang kewajiban hijab. Yang punya ide pertama kali siapa? Umar yang diutarakan. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana kalau makam Ibrahim dijadikan tempat salat? Maka wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sesuai ayat turun sesuai dengan ide Umar. Ketika para wanita istri-istri Nabi cemburu kepada Nabi berkelompok, mereka lagi kompak cemburu kepada Nabi, maka Umar berkata, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minat. Bisa jadi Robnya Rasulullah kalau dia ceraikan mereka, Allah akan ganti dengan istri-istri lain. Turun ayat persis seperti omongan Umar. Luar biasa. Bisa ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran mereka jernih, dibimbing. Kita gimana pikiran jernih? Medsos setiap hari. Ya, akhi. Memang sama dengan sahabat, pikiran mereka jernih, terarah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita samakan dengan kita? Umar bayangkan ngomong sesuatu ayat persis seperti omongan Umar. Kemudian juga tatkala meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah SAW hendak salat jenazah karena zahirnya dia muslim. Apalagi datang anaknya sudah muslim, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul muslim. Dia bilang, ya Rasulullah, salatin ayahku mati KTP-nya Islam. Rasulullah datang, Rasulullah ingin mengambil hukum zahir. Maka Umar tahan, ya Rasulullah, jangan, ini munafik. Rasulullah bilang dia muslim, KTP-nya apa? Muslim. Umar mengatakan, bukankah Allah berfirman, istaghfir lahum alla tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Bukankah Allah Umar berdalil dengan ayat, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman,
kau mohon ampun bagi mereka atau tidak. Bahkan kau mohon ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Nabi bilang, kalau bisa lebih dari 70 kali diampuni atau makna semakna itu, saya akan doain. Maka Rasulullah, kata Nabi, kalau enggak salah Allah kasih pilihan, minta ampunan atau tidak. Maka Nabi salat, Allahu Akbar. Turun ayat, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan salatin mereka sama sekali. Ternyata Allah sesuai dengan perkataan siapa? Umar. Kemudian juga ini Umar bin Khattab. Yang kata orang Syiah, Umar lebih parah daripada Fir'aun. Ini Umar dibilang lebih parah daripada apa? Fir'aun dalam buku-buku mereka. Mereka sampai merayakan hari kematian Umar. Saya nukil dalam buku saya 33 Bintang Akidah Syiah. Hari perayaan kematian Umar. Mereka bahagia Umar apa mati. Pembunuhnya Abu Lu'lu'al Majusi ditaruh di kota Kasyan di Iran, ditulis sang pahlawan, sang pemberani. Gimana kita mau gabung dengan mereka? Ini sudah bertolak belakang. Enggak nyambung. Nyambung atau enggak nyambung? Enggak nyambung. Nanti kita bahas insyaallah. Ini Umar, contoh lagi seperti Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ketika terjadi perang Bani Quraidah, maka kemudian mereka ingin dapat hukum dari Sa'ad bin Mu'adz. Maka Rasulullah panggil Sa'ad bin Mu'adz, ini sedang sakit. Sa'ad bin Mu'adz datang dan Sa'ad bin Mu'adz punya hubungan baik dengan mereka. Mereka berharap Sa'ad bin Mu'adz memberikan hukuman yang baik bagi mereka. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada tentang Bani Quraidah, "Inni ara an tuqtala muqatilatuhum." Menurutku yang ikut perang dibunuh. Wa tusba dzurriyyatuhum. Dan anak-anak mereka jadi tawanan. Wa tugnam amwaluhum, dan harta mereka jadi ghanimah. Maka Nabi komentari perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'i samawat." Sungguhnya hukum yang kau ucapkan wahai Sa'ad sesuai dengan hukum Allah dari langit yang 7. Subhanallah. Cerdas, terarah, terbimbing. Mau disamakan dengan kita-kita ini. Ilmu enggak jelas, warok enggak jelas. Kemudian juga ketika ada permasalahan, kemudian Ibnu Mas'ud berhukum. Dia mengatakan hukumnya begini, dia tidak menemukan dalil, dia mengatakan saya ijtihadnya seperti ini. Aqulu fiha bi ra'yi. Ini pendapatku. Saya tidak tahu dalil. Menurutku begini kata Ibnu Mas'ud. Fa iyakun sawaban fa minallah. Kalau pas benar ini dari Allah. Wa iyakun khata'an fa minni. Jika salah maka dariku, wa minasyaitan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'un minhu, dengan tawadhunya. Allah Rasulnya berlepas diri. Ini cuma pendapat saya. Karena enggak ada lagi yang berfatwa. Ya saya harus berfatwa. Mau tunggu siapa lagi? Sahabat. Ya, saya harus berfatwa, tapi pendapat saya. Ini tanpa dalil, maksudnya tidak ada dalil tentang nas masalah ini. Maka dia sebutkan hukumnya begini tentang masalah warisan. Maka ada sekelompok faqama nasun min Asja. Sekelompok orang dari Bani Asja, mereka berkata, "Nashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha fi imra'atin minna yuqalu laha Birwa bintu Washiq mithla ma qadait bihi." Demi Allah kami bersaksi, kami pernah mendengar kasus yang sama seperti wanita di tempat kami, dan Rasulullah berhukum seperti hukum Anda wahai Ibnu Mas'ud. Fama fari Ibnu Mas'ud bi syai'in ba'dal Islam farihahu bidzalik. Maka Ibnu sangat gembira, ternyata hukum dia cocok dengan sunnah Nabi yang dia tidak tahu. Luar biasa. Jadi mereka lebih paham tentang sunnah Nabi. Buktinya ketika mereka berisihat pas dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bicara dengan mereka, terkadang ada masalah, saya belum baca perkataan ulama, kemudian saya ini hukumnya begini. Ternyata cocok dengan perkataan ulama, maka saya bahagia sekali. Padahal itu mencocoki perkataan apa? Ulama yang sebenarnya saya belum tahu. Gimana lagi ternyata mencocoki sunnah. Bagaimana lagi ternyata mencocoki Al-Quran. Yang turun setelah itu membenarkan. Maka Imam Syafi'i ingin menjelaskan tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat. Dan Ibnu Qayyim memberikan contoh bagaimana unggulnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini contoh tadi Umar, Sa'ad bin Mu'adz dan Ibnu Mas'ud. Baik. Di antara dalil logis bahwasanya mereka harus kita ikuti karena mereka adalah contoh hasil dakwah Nabi. Nabi kan sedang menggembleng mereka, mendidik mereka. Hasilnya mereka itu. Kecuali kita bilang Nabi enggak berhasil berdakwah. Nabi dakwanya berhasil enggak? Berhasil. Tadi Allah menyamakan seperti tumbuhan yang ditanam, menyenangkan penanamnya. Nah, kalau itu hasilnya benar, ya ikuti dong. Kecuali kamu bilang hasil dakwah Nabi keliru. Nah, ini salah didikan. Nah, kalau salah didikan jangan diikuti.
Makanya Nabi paling bahagia terakhir melihat sahabat ketika sebelum meninggal hari Senin di salat subuh Rasulullah melihat para sahabat salat berjamaah, maka Rasulullah tersenyum dengan senyuman yang penuh bahagia. Lihat hasil didikan mereka, salat subuh mereka di masjid. Rasulullah gembira, ridho dengan para sahabat. Jangankan Nabi, bukan Nabi yang ridho, Allah ridho kepada mereka. Allah bilang, Allah ridho kepada mereka. Berarti mereka contoh berhasil enggak? Yang berhasil sudah ikuti. Kenapa ikut opsi yang lain? Ini contoh berhasil. Nabi senang, Allah ridho. Terus apa lagi? Mau cari opsi lain lagi? Ngapain? Dia tidak jelas. Ridho dia atau tidak. Kemudian di antara dalil logis bahwasanya mereka harus diikuti, mereka penukil agama. Mereka penukil agama. Tidak ada penukil agama. Ring satunya para sahabat. Kalau boleh kita ring-ringkan ya. Ring satunya siapa? Para sahabat. Nah berarti kalau untuk ring 2 tidak dapat informasi kecuali ring 1. Kalau ring satunya sudah salah sejak awal ya sampai sini salah semua. Ring 1-nya sudah salah. Paham tidak? Maka konsekuensi logis bahwasanya para sahabat harus diikuti karena mereka adalah ring 1 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ring satunya salah, ring berikutnya lebih ngaco. Maka ring 1 harus benar agar bisa dinukil agama ini kepada selanjutnya. Baik penukilan dalil Al-Qur'an maupun sunnah dan penukilan pemahaman beragama yang benar dari para sahabat. Dan lihatlah bagaimana suksesnya mereka dalam berdakwah, Islam tersebar. Contoh keberhasilan mereka. Baik. Berikutnya, ya, di antara dalil logis bahwasanya para sahabat harus diikuti, di antaranya tidak seorang pun dari sahabat yang berakidah dengan akidah firqah menyimpang. Padahal firqah-firqah sudah muncul di zaman mereka. Yaitu agar ikut mereka agar selamat. Di zaman mereka ada Khawarij. Tidak ada satupun sahabat di kalangan Khawarij. Di akhir sahabat junior ada namanya Qadariyah. Tidak seorang pun berpemahaman apa? Qadariyah. Mereka selamat dari kesesatan-kesesatan. Oleh kalau begitu kita ikuti golongan yang selamat ya. Dan ini konsekuensi logis bahwasanya kita harus mengikuti mereka karena mereka lah contoh yang selamat. Yang ngapain cari opsi-opsi yang lain. Maka benarlah kesimpulannya ya. Allah berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini kesimpulan dari Allah selesai. Kita banyak omong sana sini intinya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dipuji tidak lain untuk diikuti. Tidaklah Allah memuji merekomendasi kecuali untuk diikuti. Paham ikhwan sampai sini? Paham? Baik. Silakan difoto, siap ujiannya. Tapi kita lanjutkan. Nanti. Belum. Ayo. Sekarang saya akan sebut tentang firqah-firqah atau pemikiran-pemikiran yang menyelisih para sahabat. Yang langsung bertentangan dengan usul sunnah indana atau tamassuku. Kata Imam Ahmad, asal dari sunnah akidah adalah berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ikut sahabat, ada firqah yang anti sahabat. Ada firqah pemikiran yang anti sahabat. Bahkan mengkafirkan para sahabat. Sehingga mereka benar-benar kontradiktif ya. Ya. Head to head, begini mereka lawan. Kontradiktif, benar-benar kontradiktif. Rasulullah ikut sahabat, mereka anti sahabat. Siapa kelompok-kelompok tersebut? Yang pertama Khawarij. Yang kelompok pertama yang muncul, nanti yang kita bahas insyaallah secara detail. Mereka mengkafirkan sebagian para sahabat. Ya. Sahabat siapa yang dikafirkan? Yaitu kelompok Ali, kelompok Muawiyah dan Al-Hakamain, yaitu perwakilan dari Ali, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan perwakilan dari Muawiyah itu Amr bin As radhiyallahu anhum. Dan semua yang setuju dengan hukum keduanya.
Dengan mereka punya syiar la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuduh bahwasanya hukum kesepakatan antara Musa al-Asy'ari sebagai perwakilan kubu Ali dan kesepakatan dengan Amr bin As sebagai perwakilan dari kubu Muawiyah adalah hukum manusia, sehingga siapa yang berhukum dengan hukum manusia meninggal hukum Allah maka kafir. Maka mereka kafirkan para sahabat ketika itu, di antaranya Ali mereka kafirkan. Kemudian mereka kafirkan Amr bin As, mereka kafirkan Abu Musa al-Asy'ari dan semua yang setuju dengan hukum mereka, kesepakatan mereka. Perhatikan sini, tidak seorang pun dari mereka yang sahabat. Tidak ada satu khawarij pun yang sahabat, enggak ada. Mereka kata Nabi SAW, hudathaul asnan, sufahul ahlam. Mereka masih muda-muda. Dan mereka bodoh-bodoh, kata Nabi SAW. Tidak seorang pun sahabat bersama mereka. Dan ingat, yang jadi perhatian kita, khawarij berdalil Al-Quran. Tapi bukan dengan pemahaman sahabat. Ini contoh, kelompok berdalil Al-Quran dan sunnah, tapi tidak sesuai dengan pemahaman apa? Sahabat. Tidakkah mereka mengkafirkan para sahabat? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Maka mereka gunakan ayat itu untuk mengkafirkan para sahabat. Sehingga mereka memahami ayat bukan dengan pemahaman para sahabat. Ini contoh kesesatan ketika meninggalkan pemahaman para sahabat. Maka memahami ayat dengan pemahaman sendiri. Contohnya khawarij. Dan Rasulullah mengatakan, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum wa taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran dan tidak sampai ke dalam hati. Itu cuma sekedar dibaca, tidak paham maknanya. Tapi ini kelompok pertama khawarij. Kelompok kedua yang juga bertentangan langsung kontradiktif dengan metode para sahabat adalah Syiah. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali segelintir, yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Kemudian sebagian sahabat Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Hanya segelintir kecil. Ada yang mengatakan tidak sampai 10. Ada yang mengatakan cuma 13. Intinya sangat sedikit. Yang lain semua apa? Kafir dan murtad. Gimana? Kalau kafir murtad, gimana kita ikuti jalan orang murtad? Jadi enggak mungkin Syiah gabung dengan kita karena bertentangan dari asal pokok akidah. Kalau asal pokok akidah kita ikut siapa? Sahabat. Kalau dia nabrak sahabat. Kita ikut sahabat, kata mereka, gilas itu sahabat. Gimana mau nyambung? Paham? Ini Syiah. Di antaranya yang juga firqah yang bertentangan anti sahabat adalah Nawasib, tapi mereka khusus memusuhi Ahlul Bait. Mereka anti Ahlul Bait. Tapi firqah ini sudah sirna. Sudah sirna. Dulu masih ada, sekarang sudah enggak ada. Sekarang semua orang cinta sama Ahlul Bait. Enggak ada yang benci Ahlul Bait. Saya belum menemukan ada yang benci sama Ahlul Bait, enggak ada. Kalau dulu ada anti Ahlul Bait. Anti Ahlul Bait, mungkin mereka terpengaruh dengan Khawarij yang anti Ali, bisa jadi. Sekarang sudah enggak ada. Sudah sirna, mudah-mudahan tidak muncul lagi. Ya, sudah sirna, ditelan masa. Kemudian yang keempat, di antara yang anti sahabat, Mu'tazilah. Ada 3 tokoh terkenal. Pertama Wasil bin Atha, kemudian Amr bin Ubaid, dan Ibrahim An-Nadhdham. Adapun Wasil bin Atha, dinukil oleh Syahristani, dia mengatakan salah satu peserta dari perang Jamal atau perang Siffin, salah satunya fasik, tapi saya enggak tahu yang mana. Salah satunya fasik. Siapa yang fasik? Ali atau Muawiyah? Salah satunya. Siapa yang fasik? Kubu Ali atau kubu Ummul Mukminin Aisyah? Salah satunya fasik. Yang mana? Wallahu alam. Tapi salah satunya fasik. Ini sama saja. Ini berarti ada yang fasik. Kalau fasik menurut Mu'tazilah tidak bakalan masuk surga. Fasik berarti di neraka, meskipun nerakanya bukan neraka orang kafir, tapi sama-sama abadi di neraka. Seandainya kalau ada satu permasalahan dibutuhkan 2 saksi, satu dari kubu Ali datang jadi saksi sahabat, misalnya Ali datang dan Thalha bin Ubaidah datang, maka ditolak. Kenapa? Karena salah saudara kalian pasti ada yang fasik. Siapa yang fasik? Allah alam. Pokoknya salah satunya. Itu akidahnya siapa? Wasil bin Atha. Dia bilang enggak mungkin dua-duanya benar. Salah satunya fasik. Ini tentu melazimkan mencela sebagian apa? Sahabat. Bahkan tidak mengkafirkan, tetapi memvonis mereka fasik, berarti pelaku dosa besar, dan pelaku dosa besar menurut orang-orang Mu'tazilah adalah kekal di neraka, meskipun nerakanya tidak seperti neraka orang kafir, tapi kekal di neraka. Ini kontradiktif dengan sahabat. Amr bin Ubaid lebih parah daripada Wasil bin Atha. Kata Amr bin Ubaid, semuanya fasik, kedua-duanya. Peserta perang Jamal fasik, yang ikut serta dalam perang Siffin fasik. Itu kubu Ali, kubu Ummul Mukminin Aisyah, kubu Ali, kubu Muawiyah, semuanya fasik.
Orang fasik gimana mau timba ilmunya? Gimana orang fasik mau ditiru metodenya? Enggak mungkin. Sehingga mereka menghukum para sahabat fasik. Ibrahim An-Nadham, mereka mengatakan, dia berkata seperti mirip-mirip Rafidhah, kata dia yang berhak menjadi khalifah adalah Ali setelah Nabi. Ya, dia mencela para khulafa tapi tidak mengkafirkan para khulafa yang lain, itu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Inilah 4 firqah yang dikenal bertolak belakang dengan para sahabat atau mengkafirkan sahabat atau memfasikkan para sahabat. Dan sebenarnya seluruh firqah secara umum, seluruh firqah yang menyimpang pasti menyelisih apa? Sahabat. Mau Murji'ah, mau Jahmiyah, mau semua firqah. Yang menyimpang pasti menyelisih jalan sahabat. Karena Rasulullah menjadikan jalan sahabat adalah standar kebenaran. Dan kebenaran firqah najiyah. Firqah selamat adalah para sahabat. Siapa yang menyelisih pasti menyimpang. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita break ya. Kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.